Ini dia ketentuan pelaksanaan SKD CPNS pada tahun 2024. Nah, bagi rekan semua, dalam pelaksanaan SKD CPNS itu terdapat beberapa ketentuan yang harus rekan ketahui, begitu dari segi berpakaian, kemudian dokumen apa saja yang perlu dibawa, dan tata tertib dalam pelaksanaan SKD. Nah, jadi untuk rekan yang masih menunggu jadwal pelaksanaan SKD, mari kita belajar apa sih ketentuan yang perlu rekan ketahui dalam pelaksanaan SKD CPNS, khususnya SKD CPNS pada tahun 2024. Nah, yang pertama, berkas dan pakaian SKD CPNS. Nah, perlu rekan ketahui, dalam pelaksanaan SKD, rekan perlu membawa 3 hal yang telah saya rangkum, yaitu yang pertama, kartu ujian SKD asli. Nah, kartu ujian SKD asli, rekan harus cetak dulu di akun rekan masing-masing, akun SSCSN. Cetaknya kapan? Nah, saran saya, rekan mencetak kartu ujian ini pada saat jadwal, lokasi, dan sesi telah diumumkan oleh instansi yang rekan lamar sesuai dengan jadwal. Untuk pengumuman jadwal itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2024. Nah, pada saat itulah rekan mencetak kartu ujian SKD seperti itu. Nah, untuk pencetakannya, untuk ukuran kertas rekan bebas ya, A4 boleh, legal boleh, yang penting ukurannya itu sudah sesuai dengan format seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, KTP. Nah, KTP ini rekan bawa dalam bentuk asli atau fisik seperti itu, nanti akan dilampirkan dengan kartu ujian SKD. Kemudian yang ketiga, secara umum itu rekan wajib membawa pensil, karena nanti pada saat SKD terdapat beberapa soal orek-orek, khususnya di bagian TU. Jadi rekan membawa pensil. Nah, banyak pertanyaan mengenai kertas buram, apakah tidak perlu membawa. Nah, untuk kertas buram itu akan disediakan atau sudah disediakan oleh panitia. Jadi rekan perlu membawa 3 hal ini saja: kartu ujian SKD asli, KTP asli, dan pensil. Nah, untuk dokumen yang lainnya itu tidak perlu dibawa ya, karena hanya kartu ujian sama KTP yang akan dicek oleh panitia. Jadi untuk berkasnya cuma ini saja. Nah, kemudian kedua, pakaian SKD CPNS. Nah, ini banyak pertanyaan sebenarnya. Nah, pakaian yang pertama, rekan perlu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak. Nah, ini berlaku untuk pelamar pria dan wanita seperti itu. Yang penting kemejanya lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak. Harus polos ya rekan, jangan ada coraknya. Kemudian yang kedua, celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak. Nah, banyak pertanyaan untuk cewek ya, model roknya gimana? Yang penting hitam polos tanpa corak, yang penting bukan jeans seperti itu. Untuk wanita boleh memakai celana panjang, boleh memakai rok. Nah, kalau laki harus memakai celana panjang seperti itu, yang penting warna hitam bukan jeans ya, seperti itu ya rekan. Kemudian yang ketiga, jilbab berwarna hitam polos. Nah, ini untuk jilbab itu khusus untuk peserta yang mengenakan hijab seperti itu, yang penting warna hitam polos. Nah, yang keempat yaitu sepatu. Nah, sepatu apa sih yang bisa kita gunakan? Nah, sepatu ini banyak ditanyakan baik itu di kolom komentar, DM, dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini ya rekan, yang penting sepatunya berwarna hitam. Jika rekan ada di rumah pantopel, bisa, yang penting warna hitam. Kemudian caps, bisa, yang penting warna hitam. Nah, meskipun sepatunya terdapat list putih di bawahnya, itu bisa digunakan. Yang penting dasarnya sepatunya hitam. Nah, jadi untuk sepatu tidak sulit ya rekan. Nah, jika rekan tidak punya sepatu hitam, semuanya berwarna putih, ya pinjam dulu sama teman-temannya sepatu hitam seperti itu. Kalau tidak sih beli saja yang murah seperti, yang penting berwarna hitam. Nah, kemudian yang kelima, hal yang paling banyak ditanyakan yaitu mengapa tidak boleh menggunakan ikat pinggang. Nah, hal ini merupakan pertanyaan yang saya tanyakan dulu pada saat SKD CPNS tahun 2021. Nah, jadi seperti ini ya rekan, untuk pelaksanaan SKD itu sendiri, jika kita masuk ke ruangan atau sebelum masuk ke ruangan terdapat mesin deteksi logam. Jadi segala hal yang berbau logam itu tidak boleh masuk ke ruangan SKD kecuali kita menggunakan kacamata, itu diperbolehkan. Nah, jadi ikat pinggang itu kan terdapat logam di kepalanya. Nah,
Dengan itulah, untuk ikat pinggang tidak diperbolehkan dipakai pada saat SKD CPNS. Nah, jadi untuk saran, kalau rekan berangkat dari rumah itu pakai saja ikat pinggangnya. Nanti pada saat mau masuk ke ruangan itu lepas saja, ditaruh ke tas dan tempatkan di loker. Nanti loker akan dikasih oleh panitia sama kuncinya. Jadi segala barang-barang yang rekan bawa dari rumah itu pada saat pelaksanaan SKD sudah disediakan tempat ya rekan, atau loker. Nanti panitia akan mengarahkan. Jadi untuk barang-barang yang rekan bawa itu aman. Nah, jadi ini sedikit informasi ketentuan pelaksanaan SKD. Nah, ini saya menggunakan data dari rekrutmen CPNS Kemenkumham pada tahun 2023. Untuk tahun ini sama saja sih aturannya. Nah, untuk rekan bisa screenshotnya untuk simpannya. Nah, ini untuk ketentuan pakaian. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sedikit informasi ya rekan, untuk rekan yang masih belum siap untuk pelaksanaan SKD, belum fix, rekan bisa mengikuti bimbel drilling soal SKD CPNS 2024 dari Pejuang Pendidik. Nah, untuk saya selaku admin Pejuang CSN sudah kerjasama dengan Pejuang Pendidik untuk melaksanakan bimbel ini. Jadi rekan yang ingin daftar, join di bimbel terpercaya Pejuang Pendidik. Untuk caranya, rekan bisa cek link di bio, kemudian kunjungi Instagram dari Pejuang Pendidik. Ingat pakai kode referral Pejuang CSN. Nah, baik rekan-rekan semua, itu merupakan ketentuan dalam pelaksanaan SKD CPNS pada tahun 2024, baik itu dari segi berpakaian, dokumen apa saja yang dibawa, kemudian tata tertib dalam pelaksanaan SKD. Nah, jadi semoga bisa membantu dalam penjelasan hari ini. Jika rekan masih bingung, tulis saja di kolom komentar dan saya akan menjawabnya semaksimal mungkin. Jadi cukup sekian, semoga bisa membantu, dan akhir kata saya tutup dengan semangat Pejuang CSN.